Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa Yesus memilih 4 nelayan ini, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, menjadi murid-Nya? Sebagai nelayan, keempat orang ini memiliki jaringan yang luas, karena setiap hari berjumpa dengan banyak orang yang membeli ikan hasil tangkapan mereka. Istilah zaman sekarang, para nelayan ini memiliki jaringan yang luas. Ini modal yang penting untuk merangkul banyak orang dan menjala mereka menjadi pengikut Yesus. Sebagai nelayan dan penjual ikan, mereka ini pandai mengambil hati para pelanggannya dan dapat memikat hati konsumen yang baru. Ini strategi yang luar biasa. Hal ini dibuktikan oleh Santo Andreas Rasul yang diperingati pada hari ini. Andreas berhasil mempertemukan Simon dengan Yesus. Andreas menjadi penyambung lidah orang-orang Yunani dengan Yesus. Injil Yohanes pasal 12 ayat 22. Sesudah Pentakosta, Andreas mewartakan Injil di berbagai daerah dan akhirnya disalibkan di Yunani. Santo Andreas menjadi inspirasi bagi kita untuk berusaha membawa orang lain kepada Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik dan murah hati, Engkau menginginkan umat-Mu memiliki gembala-gembala yang dekat dengan domba-dombanya. Karena itu, Engkau memilih Santo Andreas dan Petrus, saudaranya, seorang nelayan, menjadi rasul-Mu. Andreas dan Petrus terpesona oleh pribadi-Mu.
Jiwa mereka bergetar ketika mendengar Engkau berkata, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa bertanya kepadamu dan tanpa mempertimbangkan banyak hal, Andreas dan Petrus segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Engkau. Dewasa ini, panenan semakin melimpah, tetapi pekerja sedikit. Masih banyak orang dari segala suku bangsa yang ingin mendengar Injil, tetapi pewarta sedikit jumlahnya. Kami mohon, ucapkanlah kata-kata yang sama. Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kepada pemuda-pemudi kami dan kepada sejumlah umat yang enggan dipilih sebagai pengurus paroki, yang menolak untuk menjadi pengurus wilayah dan lingkungan, yang terlalu banyak pertimbangannya untuk menerima tugas sebagai ketua atau anggota seksi di paroki, agar mereka menerima panggilanmu dengan sukacita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.